Kalau metode membacanya seperti yang Bapak Sugi lakukan, memang kesimpulannya akan seperti itu. Ya memang. Ya. Tetapi di dalam teologi Kristen tidak seperti itu cara membacanya. Saya memang tahu antara teologi Kristen dengan ajaran Yesus jauh beda. Karena kalau Kristen itu ikut ajaran Paulus. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. Jikalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Begini Pak Sugi, semua ajaran Paulus itu bukan berarti dia mau mengatakan bahwa sudah bebas melakukan segala kejahatan. Bukan itu, karena saya dia tidak mengatakan itu. Kejahatan. Saya tidak mengatakan itu, Pak. Meskipun saya dulu bicara, meskipun dia katakan hukum Taurat batal, kata batal harus dimaknai apa maksud batal gitu. Jadi bukan berarti dikatakan batal maka sudah bebas berzina, sudah bebas mencuri, bukan begitu. Akan tetapi dia sedang mengajarkan bahwa yang membuat kita menjadi bersih dari dosa, yang membuat kita menjadi berperi kelakuan yang baik, yang benar di hadapan Yang Maha Kuasa, bukan lagi usaha kita sendiri, tetapi oleh kuasa dari Tuhan. Dia yang mengubahkan kita menjadi sesuai dengan yang Dia inginkan. Itu yang Dia ajarkan. Pencuri diubah menjadi tidak mencuri lagi oleh itu yang kalian sebut hidayah. Itu kalau kami menyebut kuasa Roh Kudus. Kalian sebut itu hidayah. Kalau seseorang sudah memperoleh hidayah, dia berubah. Oke. Ini kita tadi berbicara tentang konsep keselamatan, Pak. Iya kan? Anda kan bentar gantian, Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa ketaatan itu tidak menyelamatkan. Iya. Padahal Yesus bentar. Yesus sendiri mengajarkan ketaatan supaya selamat. Tidak ada Yesus katakan. Bukan setiap orang. Bentar, ayat yang Anda baca tadi, ayat yang Anda baca tadi katakan taati hukum Taurat, apa tertulis di sana. Lalu pemuda itu jawab, kemudian apa kamu sudah lakukan semuanya? Sudah. Kalau begitu juallah hartamu. Kan berarti belum selamat, karena walaupun sudah taat hukum Taurat itu belum selamat, masih ada kekuranganmu. Kata Yesus apa? Jual hartamu. Dia nggak mau. Bahkan setelah dia jual pun hartanya belum selamat, masih harus ikut Yesus. Pak, kan itu urutannya di situ. Kan Bapaknya sendiri yang baca. Tapi itu berbicara tentang ketaatan. Makanya Anda baca di dalam Matius 7 ayat 21. Justru penekanannya di pasal itu adalah bahwa taat hukum Taurat tidak selamat. Bahkan berarti dia jual Yesus pun hartanya semua begitu. Tidak selamat. Karena kata Yesus, Pak, dengar. Dikata Yesus di dalam Matius 5 ayat 19, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Ketaatan. Ayat 18 yang dikatakan apa? Barang siapa menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia tempatnya neraka. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang taat terhadap perintah Tuhan. Kan jelas itu. Gimana sih? Kok Anda membuat ngarang-ngarang sendiri? Coba tunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang mana yang mengatakan tidak perlu taat terhadap hukum Taurat dijamin selamat. Ajaran mana? Ayo. Buka ayat, jangan asumsi. Tidak ada. Berarti yang berlaku ketaatan terhadap hukum Taurat. Iya, kalau Anda mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna, Anda selamat. Mampu nggak? Itu yang dituntut Yesus. Sekarang mana yang tidak mampu dijalankan dari sebelum? Mampu nggak sempurna? Mampu. Tidak ada yang mampu sempurna. Kata siapa? Yang tidak mampu bagian mana?
Coba 613 itu bisa mampu. Faktanya orang Israel mampu menjalankan Nggak itu mampu semua. mereka, nggak mampu. Yesus sudah Apa yang bilang mereka dilanggar? itu munafik. Apa yang dilanggar oleh mereka sehingga Anda mengatakan Mereka tidak munafik. mampu? Nabimu juga bilang mereka munafik kok. Jangan kau lawan Itu nabimu. tidak semuanya, Pak. Pengikut Nabi Islam. juga bilang mereka kafir, gimana tuh? Ini Kafirnya Ahi, mereka, ya silakan Ahi. maaf Ahi, ini Advent ini sadarkah kalau Yesus itu datang untuk Bani Israel? Makanya saya ingin bertanya kepada pendeta Advent, Iya, silakan. Bung, hukum Taurat itu untuk siapa, Bung? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Lalu hubungannya dengan kalian apa? Tidak ada. Ya udah, berarti Yesus tidak ada hubungannya dengan kalian kan? Kenapa tidak? Yesus datang untuk menggenapi apa? Hukum Taurat Berarti Yesus datang untuk siapa? untuk manusia. Kenapa bisa kayak gini otaknya? Yesus itu datang karena untuk menggenapi bantunya. apa? Menggenapi hukum Taurat. Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Anda? Apa hubungannya dengan Anda? Nah, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Yahudi. Lalu Anda siapa? Ya, Anda siapa? Selama hukum Taurat masih berlaku, tidak ada keselamatan bagi bangsa lain. Ya, Anda siapa? Yang saya tanya, Anda siapa? Ngapain ke Anda mengobok-obok hukum Taurat? Anda siapa? Pertanyaan saya itu jelas loh. Yesus harus Anda genapi siapa? dari- Anda siapa? Yesus datang menggenapi hukum Taurat, hukum Bani Israel. Lalu Anda siapa? Anda Bani Israel juga? Pertanyaanmu salah, Guna. Bukan pertanyaan saya salah. Anda yang tidak bisa menjawab apa. Ya. Saya kan tanya, hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk siapa? Kamu ngerti nggak arti menggenapi? Jangan kau tanya saya arti menggenapi. Kalau Kau yang nggak harus ngerti, ya udah. saya yang harus ngajarin ente. Oke? Kamu aja Nah, nggak- sekarang nggak saya ada tanya, kesalahan. jangan kemana-mana dulu, jangan nangis. Oke? Yang saya tanya, Yesus datang untuk siapa? Bani Israel, Bani Israel. Ente Bani apa? Bani Batak, Ada nggak dalilnya Yesus datang untuk Bani Batak? ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Hah? Mana? Pergilah, beritakanlah Injil Itu kepada bukan, seluruh tidak ada manusia. hubungannya, tidak ada hubungannya itu. Hei, yang saya tanya pengakuan Yesus datang untuk Bani Batak itu mana? Mana? Hei, Saya jawab. dodol, pendeta koplak, Saya kejar jawab. perpuluhan ilmu ndak ada. Dah, kau ke Saya neraka jawab aja. cuma. Ya, silakan. Gini, Sekarang enggak jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya, jadikan sebagai murid bukan sebagai hamba. Murid. Kalau murid, dengar. Kalau dijadikan sebagai murid, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu murid. Ya. Nah, sekarang mengikut Anda Yesus. makan babi, ikuti siapa? Yesus mengatakan apa yang Saya masuk ke dalam tanya, mulutmu tidak saya membuatkan tanya, bikin Anda habisan. makan babi, Tetapi ikut siapa? Apa yang keluar dari hatimu itulah yang membuatmu menjadi Tidak najis. ada hubungannya Matius 15 Waduh, dengan baca babi. dengan benar cuma. Bung, Kamu jangan ngarang kau bawa-bawa kau. itu, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan penghalalan babi itu nggak ada bahas babi di situ. Jangan Sekarang ngarang ketika Yesus datang untuk Tadi Bani kau Israel, katakan Kristen itu bukan pengikut Yesus, ada Kristen itu hubungannya. pengikut Paulus. Masih ada sebagian Yohanes 10 nomor 16, domba yang dimaksud Yesus itu Bani Israel di luar aule, di luar halaman Juma botol. Yerusalem. Juma botol. Kau jangan ngarang bebas kau. Dengarkan saya. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi. Santai aja. Kamu sedang belajar di pakar Bible. Santai aja. Kamu lagi bertanya di pakar Bible. Kalian itu hanya jemaat-jemaat bahlul yang dibodoh-bodohi sama gereja pendeta. Pendetamu aja tadi tuh stupid. Pendeta kayak gitu modelnya ditanya, hukum Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus untuk siapa? Untuk Batak, antara dia. Dodol. Ini cuman bodoh-bodohi jemaat ya, kayak gitu kerjanya. Pendeta itu hanya kerjanya nipu jemaat, tagih perpuluhan. Ilmu tak ada. Ditanya tentang Bible, nihil.
Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk siapa? Untuk semua manusia. Kan bahlul. Tolol. Berhentilah wahai pendeta-pendeta untuk membodoh-bodohi jemaatmu. Nah ini akibatnya, kau bodohi jemaat, hasilnya kayak gini. Emang Bang Juma udah benar? Loh, apa bantah coba? Kalau saya nggak benar, bantah apa yang salah? Yang saya ucapkan. Emang Bang Juma udah benar imannya? Iya dong, benar dong, benar dong. Gini. Benar. Iya. Benar dong. Imannya Bang nggak kayak abang ngomongnya. Kenapa rupanya? Yesus mengatakan yang ngaku-ngaku pengikutnya sebagai anjing. Bagus Anda katakan Anda anjing. Berkaca. Benar nggak abang? Benar, apa yang salah? Yesus datang, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana tunjukkan dalilnya? Aku datang untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Nggak usah. Nggak usah. Manusia itu dilihat dari Nggak usah gitu. Jadi mau curhat di sini. Ini bukan berbicara mengenai attitude, ini bukan berbicara mengenai akhlak, ini bukan berbicara mengenai norma, ini bukan berbicara mengenai tata krama. Ini sedang kita adu data, ya, tentang ajaran Yesus. Oke? Jadi nggak perlu Anda menilai attitude di sini, nggak perlu. Nggak perlu Anda menilai cara saya salah, nggak perlu. Apapun itu, Yesus datang mengaku hanya untuk domba Bani Israel saja. Nah, ente siapa? Domba dari mana? Anda Kristen, Bani Bata ini domba dari mana kalian ini? Kenapa? Ada yang salah rupanya. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente domba dari mana? Ente domba dari mana? Berarti si Yesus cuman Anda tahu nggak? Ayo, Anda domba dari mana, saudaraku? Anda domba dari mana? Bukan. Si Yesus katanya si Yesus. Yes. Bukan saya, jangan dimati-matiin. Anda udah Ya, benar. tapi bicara pakai data, Bung. Anda domba dari mana? Yang disebut domba Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Bung. Sebelum kita menggunakan data, kita harus sadar dulu akhlak kita udah benar belum. Loh, kalau berbicara mengenai akhlak, agamamu itu mana ada akhlak? Hah? Jangan bilang. Hah? Apapun agama saya, apapun Alkitab. Apa akhlak di Kristen apa? Coba tunjukkan satu aja. Akhlak di Kristen satu aja. Enggak usah. Loh, kok enggak usah lagi bicara akhlak? Itu kau urusi. Udah turun kalau ngeromet turun kalau ngeromet. Bicara akhlak nggak bisa, bicara ini nggak bisa. Lalu kita mau bicara apa, Bu? Iya. Gini Bang Juma. Ya. Bang Juma. Kan Kristen kan ngikuti Kristus, betul nggak? Enggak ada Kristus apa yang kau ikutin? Itu tipu-tipu itu pembodohan. Ya. Itu pembohongan, berjamaah. Berarti selama ini yang kami jalan itu berarti Yesus kami itu salah gitu. Bukan Yesusnya yang salah, ente yang salah. Bukan Yesus yang salah. Kamu menyembah Yesus itu ikuti siapa? Oke, berarti kami yang salah gitu. Oh jelas. Nggak lakukan itu. Jadi gini, berarti jelas. Yesus itu Bani Israel. Yesus datang menurut Yesus. Yang noise itu di mute. Itu menurut Yesus. Matius 15 nomor 24. Aku datang, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Oke. Nah, saudara Kristen ini dari Bani apa? Oke, berarti Yesus itu cuman untuk Bani Israel doang. Betul sekali, itu bisa. Berarti kenapa di akhir zaman itu Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan manusia? Gak ada di situ. Bani Israel. Di dalam Al-Quran dan di dalam kitabmu, Yesus datang untuk mengusir terdakwa. Siapa terdakwa? Karisteng. Kenapa Karisteng terdakwa? Karena Karisteng menggantikan Tuhan dengan Yesus. Oh, berarti Yesus datang kedua kalinya untuk membasmi Kristen. Oke. Nah, untuk membasmi Kristen, pintar. Karena Kristen sudah menjalankan ajaran Yesus dengan tepat.
Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Selesai. Oke, tapi kenapa Islam, baru Buddha, Konghucu itu tidak dibasmi? Kenapa harus Kristen? Karena kan Yesus yang menyembah itu, Yesus, menyembah Yesus itu siapa? Kan Bani kalian. Israel. Enggak ada Bani Israel nyembah Yesus. Jangan nuduh orang dong. Iya, kan betul itu loh. Kan Mana Bani Israel nyembah Yesus? Israel Mana? Kenapa rupanya Israel ngikut Yesus? Mana Israel ikut Yesus, nyembah Yesus? Mana? Buktikan. Berarti Yesus yang ngikut Israel gitu. Bukan, Kristen itu agama baru buatan Barat Iya, yang tahu, kemudian dari Paulus. diresmikan abad keempat. Iya, tapi kan intinya dari situ kan berarti Yesus cuma untuk Bani Israel kan Iya, Bung, iya. Iya, berarti Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli agar jangan ke bangsa lain, melainkan jangan datang ke bangsa kepada domba lain. yang sesat dari umat Israel saja. Gitu, berarti Bang. dari luar dari bangsa Israel maupun Islam mau Yahudi mau Kristen berarti itu harus dimusnahkan dong. Tuh, yang dimusnahkan itu yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Oke. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen sih. Nah, itulah yang dimusnahkan nanti. Oke. Tapi kenapa coba ini aku nggak mau apa ya di agama seberang atau agama satanik. Kenapa Yesus itu di ajaran orang itu Tuhan? Iya, karena mereka ajaran setan. Bukan. Memang orang itu kan ajaran setan. Orang itu kan membangkang aturan Tuhan. Iya. Mereka percaya Tuhan. Setan yang mengajarkan menyembah selain kepada Tuhan. Setan itu. Tapi kenapa mereka menyerang Yesus? Yesus yang mana yang diserangnya? Ya Yesus Kristus lah. Loh, tadi katanya Anda mengatakan Yesus dituhankan sama mereka. Bukan mereka di dalam kitab orang itu ya, mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan juru selamat dunia. Ya, berarti setan dong yang ngajarin itu. Enggak, mana ya dibilangkannya? Tapi orang intinya itu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu ajaran setan. Karena Tuhan menurut Yesus hanya satu, yaitu yang mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Terus kenapa orang itu membangkang si Yesusnya? Membangkang maksudnya kayak mana? Ya membantah perintahnya. Perintah yang mana yang Yesus mereka tidak lakukan? Contoh. Jangan membunuh. Ya jangan kan? membunuh. Oke, tapi di agama orang itu membunuh itu diwajibkan. Lah, justru ketika ada perintah Yesus Matius 19 ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" Yesus mengatakan jangan membunuh. Oke, jangan membunuh. Nah, berarti Yesus boleh dibunuh atau tidak? Mana bisa dibunuh Yesus? Ya kalau sebagai manusia. Berarti nggak boleh. Berarti membunuh Yesus adalah dosa, betul? Sebagai manusia dia bisa dibunuh. Iya. Kan betul. Bukan itu maksudku. Yesus itu boleh dibunuh menurut Yesus atau tidak? Ini dibunuh secara apa gitu? Loh, kok boleh dibunuh secara apa? Emang Yesus itu apa lagi? Yesus itu manusia. Iya tahu. Yesus itu manusia. Itu makanya bisa dibunuh. Oleh karena itu dia bukan Tuhan, karena dia bisa dibunuh. Oke, tapi kenapa orang itu menyerang Yesus? Lah, karena mereka kerasukan setan. Yohanes 6 nomor 70. Bukan agama satanik lu, Bang. Agama satanik menyerang Yesus. Iya. Menyerang gimana? Di ajaran orang itu mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Mati meja. Mereka gimana dibilang ya? Yesus itu tahu
ya mereka itu tahu Yesus itu adalah juru selamat dunia. Makanya mereka itu datang sebagai membuat agama atau dari Yesus juru selamat dunia. Iya. Ini yang ngajarin siapa? Dari agama satanik. Nanti Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Tapi kenapa si agama satanik udah mengaku Yesus itu juru selamat dunia? Makanya mereka menyerang domba-domba yang ikut Yesus. Coba tanya pengikutnya agama setan itu, coba Anda tanya, kenapa bisa begitu mereka? Mereka tidak punya Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan. Hah? Tanya Ya wajar lah dia begitu karena mereka tidak punya Tuhan. Anda sudah jawab. Mereka menuhankan diri sendiri. Mereka wajar. Mereka tidak punya kepala berarti. Wajar dia begitu. Mereka percaya adanya Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan masing-masing, tapi mereka tidak mengikuti aturan. Mereka membangkang. Sama seperti Barjarot, Lucifer, si Satan atau Nah itulah yang kalian sembah itu, yang kalian sembah di gereja itu Lucifer. Di kitab Bang Juma juga kan Isa itu juru selamat Bang Juma. Ngapa ya Bang bohong-bohong? Juru selamat untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Tapi jangan bohong-bohongi orang lah. Bahwa diri kita sendiri yang bohong aja. Di dalam Al-Quran Nabi Isa itu juru selamat bagi Bani Israel. Enggak usah. Kenapa jadi curhat semua ini? Si Juma ini orang Kristen aslinya. Abang nggak usah bohong-bohong. Iya, kita urus kitab kita sendiri-sendiri aja Bang. Nah, justru kami menjelaskan tentang Kristen itu, kami sedang membahas dan mengurus kitab kami. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Laqad kafara alladzina qalu, dan seterusnya. Itu kami sedang membahas. Ketika kami membahas Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, itu kami sedang membahas uraian isi Al-Quran. Pahami itu? Kemarin saudari kita ini Nadia Situmorang malap kita ini diganggu oleh mereka. Sekarang ketika kita bahas mereka meraung-raung kepanasan. Meraung-raung kalian kan setelah kita datangkan. Kemarin kau ganggu mualaf kami, kau maki-maki dia, kau hujat dia. Sekarang kami datang meraung-raung kalian. Mampus. Siapa yang meraung-raung lu? Jangan bahas ini, bahas kitab sendiri lah. Kemarin kenapa mualaf ini Nadia Situmorang itu nggak pernah bahas nyentuh agama, dihujat sama kawan-kawan kalian karena mengadu kepada kami datang. Sekarang kalian meraung-raung kalian. Sugi, apa? Yang selalu bahas agama itu si Juma itu, dia mau masuk Kristen. Coba tanya sama Nadia Situmorang, pernah bahas agama enggak sebelumnya, Mbak Nadia? Baru Nadia, pernah bahas agama? Baru Nadia? Enggak pernah saya dulu sebelumnya. Saya ada hampir setahun saya nggak pernah bahas agama selain. Nah, akhirnya kenapa baru seminggu ini membahas agama? Buka komal untuk diskusi lintas agama. Gara-gara? Aduh, gara-gara apa? Halo, baru. Ya gara-gara penghujat, banyak sekali menghujat Rasulullah saya gitu. Daripada saya menghujat, ya di komal mana itu? Di komal mana gitu? Di komal mana? Jadi bisa mengedukasi gitu loh. Jadi mungkin saudara-saudara muslimku yang lainnya
bisa mengedukasi teman-teman Kristen penghujat gitu loh. Itu ngehujatnya di Komal mana? Di Komal sini. Tidak semua orang Kristen itu menghujat. Saya tahu Bang Melviano. Ini yang kita bahas yang menghujat. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Tidak semua orang Kristen itu menghujat. Si Juma itu kayak mana menghujatnya orang Kristen? Menghujatnya di mana, Bang? Iya, tanya aja sama Juma itu sendiri. Coba kalau Anda punya bukti. Hatimu, jangan nyanyi. YouTube jangan nyanyi. Dia itu mau masuk Kristen aslinya itu Juma itu. Walau sejuta dalilku bacakan. Demi langit dan bumi. Ini kena copyright kapok lu nyanyi. Enggak, kecuali ada musik. Kok panas semua? Engkau Yesus bersumpah. Waalaikumsalam. Melviano, kalau mau berdiskusi naik, kalau memang nggak mau berdiskusi silakan turun. Panas ya? Panas. Bukannya kawanmu yang meraung-raung dari tadi. Panasan. Sakit hatimu. Kasihan kali Juma. Udah kalau nggak mau diskusi turun Bang. Kita mau diskusi Bang. Anda punya kemampuan apa? Silakan. Aduh. Yesus itu anak soleh. Kalian anak kafir. Gak nyambung Fir. Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak yang soleh. Kalian anak yang kafir. Gak nyambung kafir. Ayolah dialog dengan baik. Yuk sini keluarkan ilmumu. Yuk jangan ngeraung-raung doang lah. Kemarin kau ganggu-ganggu mualaf kami. Sekarang kita datang pada meraung-raung. Jangan bahasa kayak kami. Bahasa Islam. Patakmu sih saya tinggi. Bang Tugi. Apa tuh? Apa? Anda itu saya bilang nggak usah terlalu Izin dulu apa Bang Sugi ya. Landung, kau kalau mau diskusi silakan naik. Kalau memang nggak bisa berdiskusi, kau turun. Ini komal diskusi, bukan komal nasihat. Kalau kau mau menasihati, komal sana kau nasihati. Jangan kau di sini. Ayolah, siapa? Kau lawan saya, atau si Sugi lawan saya. Ayo. Wih, boleh. Ilmu apa yang kau kuasai? Open cam kalau perlu yuk Bang. Kita open cam yuk Bang. Ayo sama-sama open cam kita yuk Bang. Iya. Itu udah dibesar ya. Kau on cam. Besar ini. Saudara Landung ini gemuk. Banyak daging babi dalam tubuhnya ini. Oh keren Abang Landung. Ada yang salah rupanya. Udah diperbesar, silakan on cam Landung. Ayo on cam Anda. Banyak kali daging babi di pipinya bantuin ya. Ini komal diskusi Landung. Ini jangan seperti mama-mama yang di pasar. Iya, ayo. Saudara Landung ini gemuk, pipinya tembem, banyak daging babinya. Mantap. Ya udah, kau nggak gemuk rupanya Bang Juma. On cam Anda Aku apa biasa Landung? aja Bang. Landung Anda on cam. Pipinya abang ini Bang. tembem, banyak Saya daging babinya. Ini saya buktikan kemampuan saya Bang. Tanpa buka Bible, Anda sanggup Bang. Ayo Bang. Gitu keren Bang. kali abang kita ini. Cakep sekali. Oke, kita mulai dialog Bang. Iya. Oke, Kita mulai lanjut dialog ya Bang. Ayo Bang. Ya, kita mulai dialog. Santai Bang Landung ya. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4. Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, ada tertulis di mana iblis disuruh nyembah Allah? Ayo. Baca dari awal. Baca dari awal itu. Ya itu kalau baca dari awal. Itu kalau kita baca dari awal. Baca. Jangan menyuruh baca. Kau baca Bible, kau tunjukkan Bible. Baca dulu Bang, baca dulu. Kau awalnya aja saya tahu.
awal. Saya tahu, Bang. Anda saja awalnya nggak ngerti ya. Anda awalnya ngerti nggak? Awalnya ngerti. Bentar saya tanya. Saya tanya. Aduh, Bang Landung buka Bibelmu, Bang Landung, gue baca, Bang Landung. Baca dari awal. Ya, Ya, itu kau baca justru Bibelmu, itu Bibelmu kau awalnya baca. itu. Enggak ada. Baca itu perikopnya. Judulnya Ya, kau baca. baca juga Bibelmu kau baca. Itu tentang Iblis. percobaan. Iblis Ya. menggendong Yesus ke bait suci, ke padang gurun. Oke, Baca. dengar ya. Dari awal peringkopnya itu hal percobaan Yesus di padang gurun. Kemudian, aduh, kalau enggak apa? Peringkopnya apa kalau salah? Coba peringkopnya apa? Coba. Ya udah baca itu tuh perikopnya apa tadi. Peringkopnya aja nggak tahu dia. Parah. Aduh. Peringkopnya aja Gini nggak ya ngerti kualitas gimana. orang Kristen begini. Beginilah kualitas orang-orang Kristen itu ya, begini nih. Dia 4.000 nggak mundur bang. Aduh, kayak gini mau ngelawan saya. Anda tanya peringkop sama saya jawab. Makanya saya jawab itu perikopnya aja waktu Yesus dicoba. Inilah makanya kenapa apologet Islam hadir untuk ngajarin Kristen Bible. Parah. Karena selama ini sudah putih rambut nggak ngerti Bible. Kenapa? Karena hanya dengarkan doktrin di gereja, abang. Bang Juma. Berterima kasihlah kepada kami yang Islam ini karena hadir ngajarin kalian Bible. Rambut sudah putih. Matius 4 nggak bisa. Gimana dong abang ini? Aduh, bagaimana nih pendeta ini? Jemaatku sudah putih rambutnya Bang tapi Sugi nggak tahu dia, Bang Sugi. Lagi Sugi ditanya perikop dia nggak tahu. Nggak tahu. Padahal Nggak tahu dia. dia nanya sama saya peringkopnya apa, saya jawab. Itu mengenai percobaan di padang gurun. Saya Judulnya jawab. dibaca. Setelah Anda baca judulnya, itu perkataan Yesus kepada Iblis. Jangan hanya mau nguji, ketika diuji Anda nyungsep. Ketika Anda diuji Anda nyungsep. Parah. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Itu ayat pertama. Kejeng dia. Jadi malu saya punya saudara gini. Ada gunanya. Malu saya punya saudara kayak gini. Nggak ada pengetahuan tentang Bible. Gak ngerti apa-apa, heran aku. Kok gak ngerti apa-apa ya? Kristen kok gak ngerti apa-apa tentang Bible ya? Kalian merasa lebih tinggi pengetahuan. Modal ini, modal iman. Imani doang. Modal iman. Aduh, saudara Landong. Bang, oke, Bang. Orang-orang Kristen Oke, yang dengar begini. Bang, oke dengar. Ayat pertama Bang ya, ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Benar salah? Benar. Sekarang Anda Yesus bagian ayat dibawa 2. untuk dicobai ke Silakan padang gurun. sekarang Anda ayat 2-nya, ayo. Ayo ayat 2 Anda, ayat 2. Abang mau berdebat sama saya ini yang baju kuning Sugi nih, bacain seterusnya. Aduh. Anda kan menguji saya. Saya tunjukkan kemampuan saya, ya kan? Sekarang Bahaya ini, gantian Komar. kita bergantian Bang, sambung ayat. Bikin banyak Saya ayat tertawa pertama, kita. sekarang Anda ayat kedua, silakan ayat kedua. Kemampuan Anda hafal enggak? Anda hafal enggak? Seterusnya Anda hafal Iya, enggak? baca seterusnya. Baca satu perikop. Parah. Baca seterusnya. Bang Juma, abang begitu besar katanya, tapi akhlak abang tidak ada. Artinya, kalau orang Batak bilang, Coba di ayat 2 Bang dibaca itu apa Bang? Pancasila. Bang, di ayat 2 dibaca apa Bang? Ini bukan membahas tentang akhlak ini. Abang Bang, saya ini sudah di ayat ganteng, 2 dibaca, Bang. Di rambutnya ayat 2 sudah dibaca, Bang. pirang, tapi Nggak tidak sadar paham dia di mute, Bible. nggak sadar Ya dia di itu yang mute. bikin saya ngakak. Oke, Gitu loh. kalau sadar Anda dari nggak mute. mau baca, Bang, bentar. Nanti Anda ayat 3 ya. Nanti Anda ayat 3 ya. Nanti Anda ayat 3 ya. Sekarang saya ayat 2. Bentar lagi. Sekarang saya ayat 2. Ya, nanti ayat Anda 3 ya. Mau nggak? Hah?
Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka Yesus merasa lapar. Ayo lanjut ayatnya, ayo. Ayo, ayatnya disambung. Tuhan lapar. Bang, buka minutnya Pak. Dia lapar gimana nih? Dapat mainan kita. Dapat mainan. Aduh, parah ini. Saudara Landong, kalau cuman semangat Kristen aja Anda punya, jangan naik di Komal Debat, Bang. Mending abang beli anak-anak babi, Anda jadi Lanjut peternak ayat babi, 3. gitu. Ini sambung aja nih. Gak sanggup dia. Jadi peternak babi aja, Bang. Nanti kalau ada hasilnya jual, kasih ke pendeta perpuluhan. Nah, pendeta berhasil telah membodohimu. Ayat 3-nya, maka datanglah sang pencoba itu dan berkata, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Sebab Ada nggak ada pendeta yang ngomong kayak gitu apa enggak sih? Gak ada, Bang. Gak ada. Bang Sugi, Aki Sugi, udah puas tuh Aki Sugi ketawa Aki Sugi ya. Ada lawak-lawak kita Aki Sugi. Aduh, bener-bener. Ayat 4-nya apa jawabnya? Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari Allah. Bukan begitu? Saya waktu SMA pernah juara 1 lomba tertawa se-SMA. Jadi hati-hati, jangan buat saya tertawa ya. Saya bisa tertawa sampai 100 macam cara model tertawa. Jadi jangan bikin lucu-lucuan. Kita diskusi agama jangan bikin lucu. Izin lagi Sugi disapa dulu yang baru naik ini. Nantang debat tapi nggak ngerti apa-apa. Aki Sugi, ini yang Henry itu silakan. siapa tuh yang baru naik disapa. Selamat malam Henry. Malam Bang. Islam apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oke, bisa buka kamera Bang? Bang Henry, izin bisa buka kamera? Lagi mau tidur Bang. Apa tuh Bang? Lagi tidur Bang. Oh, kalau mau tidur aja dulu Bang ya, biar apa dulu Bang ya. Kalau mau diskusi silakan on kamera kayak tadi Bang. Makanya kemarin ketika ada orang Kristen di pendeta ya, diajak debat dia minta 200 juta. Kalau saya oke, 200 juta kita bayar, tapi syaratnya nggak boleh bawa apa-apa. Nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa Bible, nggak boleh bawa HP. Kosongan. Kalau tidak bisa, ya tidak banyak hafal Bible, kembali 100 juta. Kalau kamu bisa 200 juta kita bayar. Oh, kalau saya gitu kan. Mampus. Nggak pakai banci ya Pak Aki Sugi. Aki Sugi ditanya kalau dia nggak pakai jawab, mulutnya ditokok pakai banci. Seharusnya Kristen-Kristen ini malu. Orang Islam itu lebih banyak hafal Bible daripada mereka. Aduh, pusing. Ayo kita debat. Atau Yusugi aja. Debat. Enggak kamera. Begitu muncul ya. Apa kata dia pertama kali? Apa kata dia? Baca satu perikop. Baca dari awal katanya. Diajak sambung ayat nggak bisa dia. Terus apa? Cuma modal perintah. Baca cuma modal perintah gitu. Mau ngedebat. Kasihan ini jemaat-jemaat sudah tua. Udah bau tanah. Sedikit lagi bau kuburan Cina. Tapi nggak sadar-sadar juga kalau selama ini sudah dibodohin. Setua itu ya kan. Setua itu masa satu ayat Bible aja nggak ada yang ngapal. Terus selama ini ngapain? Terlanjur Kristen aja. Mereka Kristen bukan karena paham Bible, cuman karena terlanjur Kristen aja ya. Aduh, coba mereka mau gunakan akal, bahas Bible pakai akal. Pasti mereka sadar, minimal mereka meninggalkan agama ini, agama mereka, dan mereka jadi apa kayak ateis atau apa gitu.
daripada ada nggak orang Kristen yang begini sanggup seperti saya gini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah maka dipisahkan dari yang gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Cakrawala itu hendaklah memisahkan air yang di bawah dan di atas. Allah menamai cakrawala itu adalah langit. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Hendaklah air berpisah, yang di atas dan di bawah, sehingga nampaklah yang kering. Yang kering dinamakan darat. Allah melihat semuanya itu baik. Kemudian Allah berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang menghasilkan biji, tumbuh-tumbuhan yang bertunas dan menghasilkan tunas. Ada nggak pendeta yang begitu? Enggak, ada enggak? Henry monitor Henry, kalau nggak diturunkan Henry. Ripal Hotapia monitor, Ripal Hotapia. Silakan kalau mau nanya nama Gurunda. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, silakan berdiskusi sama guru kami. Aku ini masyarakat. Aku cuma nanya. Aku ini bukan yang mahir soal agama, tapi mau tanya bagaimana agama Kristen ini supaya maju. Supaya agama yang dihargai. Tanya pendeta bang, tanya pendeta bang. Tanya pendeta. Tanya pendeta. Nah, ya Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta. Salah kamar ini orang. Salah kamar Pak. Nomor berapa kamarnya Pak? Salah masuk kamar dia. Ya Allah ya Rabbi. Henry di monitor Henry. Saudara Henry di monitor. Kawan-kawan Kristen, kalau kemampuan belum ada, mending Anda itu tanya saja. Jangan nantang debat, jadi badut Anda nanti kalau nantang debat kayak tadi itu open camp. Aduh, jadi badut kalian, bener. Ya, nanya aja deh, nanya gitu. Kalau belum nggak punya kemampuan tuh, nanya aja. Siregar, Simo siapa ini? Halo Bang Siregar. Aduh. James, Islam Kristen? Kristen. Oh, mau ditanya apa mau bertanya, Bang? Boleh bertanya. Oh, silakan. Oke. Bentar ya, saya cari data dulu. Udah sering diskusi ini Pak Desi James di Saudara James, Anda kelainan tahun berapa, Bang? Langsung tanya begitu. Iya, Saudara James ini kelainan tahun berapa? Bang, kelainan apanya? Saya tanya baik-baik loh Bang, Abang kelainan tahun berapa? Saya tanya baik-baik loh Bang. Enggak, maksudnya kelainan apanya? Loh, masa nggak dengar pertanyaan saya? Kelahiran, bukan kelainan. Kamu normal, kelahiran. Iya, orang tanya baik-baik pun. Saudara ini kelainan tahun berapa? Orang kelainan juga, saya bisa jawab. Songkartnya. Udah biasa diskusi nih Gerunda, udah biasa di komar.
Ya itu makanya aku tanya, ini teman saya ini, saudara James, saya cuma mau tahu. Iya, saudara kelainan tahun berapa gitu loh. Mana Kan tahu kita mau kelainan. ucapkan. Ya? Kelahiran guru, bukan kelainan. Loh, saya ngomong apa emang? Kelainan. Nah, saya kan ngomong ke dia tahun berapa kelainannya. Boleh nih baik kalau diskusi nggak menghujat. Lanjut, semangat Pak James, aku Orang mau pendukungmu. kasih hadiah ulang tahun kok malah nggak dijawabnya. Udahlah. Guru, ngajari saya makanya guru. Jangan tinggalin dong, diajarin. Itu kan mulai lemas dia. Oke, jadi saya bertanya ya guru ya. Oke. Dari surah Maryam 71 sampai 72. Semua akan mendatangi neraka, tapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Di Maidah 46 itu, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, memberi kitab yang sebelumnya yaitu Torah dan kitab, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Pertanyaan saya, apakah tanpa kitab Taurat dan Injil saudara-saudara bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau ada tertulis di kitab mana, surah berapa, ayat berapa? Apa pertanyaannya? Apakah tanpa kitab Torah dan Injil saudara-saudara bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau ada, dalilnya di mana? Surah berapa, ayat berapa? Terima kasih. Iya, jadi bertakwa itu artinya orang yang takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah ini tidak lagi harus duduk di perkara Torah atau perkara Mazmur, Zabur atau Injil. Tapi perkara yang ada setelahnya itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula dari isi kitab yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittama ridwana salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang bertakwa itu ketika orang itu mendudukkan perkara kehidupannya, hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada manusia dengan kitabullah yaitu Al-Quranul Karim. Di luar itu tak lagi. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama Saudara James. Di sini saya temukan sebagai petunjuk serta pengajaran. Nah, kalau menurut Saudara Bang Suma tadi jelaskan, berarti hanya mengimani saja kitab Injil dan Torah seperti itu. Sedangkan saya temukan di sini kalimatnya sebagai petunjuk serta pengajaran. Saya tidak temukan kita hanya mengimani saja, disuruh mengimani saja. Mungkin ada ayat yang membantah kitab Torah dan Injil itu untuk tidak perlu dijadikan petunjuk dan pengajaran lagi seperti itu. Ya, Bunda Rahma tahu itu. Al-Quran surah Al-Araf ayat berapa Bunda Rahma? 157. 157. Dikarenakan karena hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sorry. Surah keberapa? Surah keberapa, ayat keberapa? Al-Araf ayat 157. Al-Araf surah keberapa? Saudara saya baru Al-Araf itu surah keberapa teman-teman? Ada yang tahu? Al-Araf surat keberapa itu ya? Ketujuh, Guru, ke-7.
Nah, itu saudara. Karena hukum Taurat itu, yang 157. Oke, sebentar saya cari ya. 157 itu berbicara tentang mereka mengikuti Nabi yang umi itu, Ahi. Itu yang dimaksud, ya, bukan? Iya, betul. Dalam kurung Yahudi, orang-orang yang mengikuti Rasul itu ya. Iya, betul. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Ya. Ya, lanjut. Jadi Al-Quran itu datang kemudian dibawa oleh pemimpin bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nama beliau ditemukan di dalam Taurat dan Injil yang ada pada Bani Israel, bukan yang ada pada Kristen, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW datang untuk meleburkan kemudian ajaran yang Tuhan berikan kepada Bani Israel ke dalam satu konsep, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Makanya yang menjadi pembimbing dan pengajaran serta cahaya setelah Taurat dan Injil dan menunjukkan petunjuk kepada jalan yang lurus tinggal satu, yaitu Al-Quranul Karim. Itu dalilnya jelas. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16 sebagai peneguhan bahwa penganut Torah, Zabur dan Injil itu harus menuju kepada Al-Quran, bukan lagi Torah, bukan lagi Injil, karena Torah dan Injil itu sudah dilebur masuk ke dalam perjanjian terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian. Terima kasih ya, Guru. Nah, di sini saya temukan di ayat yang saudara kasih. Di sini saya menemukan bahkan mencegah dengan tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat makruf. Makruf itu apa? Dan mencegah berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar, jahat. Iya, bahkan di sini saya tidak menemukan bahwa Injil dan Torah itu sudah dibatalkan. Memang sih saya temukan di bawahnya Al-Quran itu bagi orang-orang yang beruntung. Tapi di sini kan Injil dan Torah itu masih tetap ada begitu, Bang Suma. Saya tidak temukan bahwa Injil dan Torah itu saya tidak temukan Injil dan Torah itu sudah tidak perlu dipelajari lagi atau tidak perlu dijadikan petunjuk serta pengajaran lagi seperti itu, Bang Suma. Itu nanti dalilnya tadi, Bang. Al-Araf ayat 157, kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan Bani Israel dari aturan-aturan yang ada di dalam kitab mereka menuju kepada aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Bani Israel dibebaskan dari hukum Taurat, lalu kemudian Bani Israel dipindahkan ke dalam konsep yang jauh lebih sempurna, yaitu Al-Quran. Makanya Yesus mengatakan, apabila ia datang, dia akan mengajarkan kepada kalian kepada segala ketetapan hukum-hukum, kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Dan Yesus juga berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Maka syarat setelah ahli Taurat harus ada pengajaran yang lebih baik dari ajaran ahli Taurat itu, yaitu Al-Quran. Begitu, Bang. Tapi kenapa Anda pergi? Selamat malam, Zepri Aritonang. Berkali-kali ditanyakan itu setiap naik komat. Dia tidak baca baik-baik ini poinnya. Dia pikir Rasulullah ini berpedoman pada Taurat dan Injil. Oh enggak. Iya.
Taurat itu Injil hanya untuk Bani Israel, dan sekarang bukan zamannya lagi. Zaman terakhir itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah cakupan dari seluruh ajaran para nabi. Gitu. Di sini disebut Taurat dan Injil, nama Rasulullah ada di situ sehingga disinggung itu kan. Iya. Bukan masalah ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan ma'ruf dan mencegah dari mungkar, bukan. Menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Salah ini tadi dia itu. Sepri, selamat malam Sepri, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Juma? Alhamdulillah sehat Bang. Syukurlah kalau sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sugi salam John, Kak Sugi, Bunda Rahmat semua untuk saya. Bang, makasih Bang. Ya saya standby Pak Sugi, Pak Ustaz Juma. Ya Bang, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Henry ini dari tadi di atas nggak ngomong-ngomong Bang. Henry, kau masih bernapas? Henry, tidur kayaknya dia tadi udah mau tidur. Tapi kenapa dia minta permintaan lagi? Henry, Anda kelainan tahun berapa Bang? Naik lagi nih yang ajaran satanik ini, selalu minta naik. Iya. Soalnya maaf. Yang enak memang kalau berdiskusi gitu loh. Silakan bertanya lagi. Jadi gini Bang Juma, kan Yesus itu kan di agama Kristen itu kan dianggap sebagai Tuhan. Salah itu. Jadi? Cuman dianggap saja, tapi kan bukan Tuhan. Cuman dianggap Tuhan. Iya. Tapi sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Iya, itu makanya aku bilang itu Yesus itu Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ya kan? Ya. Oke. Islam itu menganggap Yesus itu sebagai nabi. Ya. Oke. Terus Yahudi juga menganggap Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Bang, Yahudi enggak. Abang ini enggak ada Yahudi menganggap Yesus itu nabi dan rasul, enggak ada Bang. Loh, kok enggak ada? Kecuali Yahudi yang sudah masuk Islam. Oh. Oke. Karena di dalam kitabnya Yahudi, Yesus itu anak haram. Dalam kitab Talmud, Yesus itu anak haram. Oke, aku kurang paham soal itu. Terus, ini maaf juga ya, aku mau bawa agama satanik juga ya. Nggak apa-apa ini. Agama satanik, agama Kristen kan itu maksudnya? Bukan, itu beda loh. Sama ajanya. Iya, beda. Sama. Beda. Sama. Kalau samanya di mana coba? Sama-sama menyembah makhluk. Sama-sama minum darah Tuhan. Sama-sama makan darah Tuhannya. Sama-sama menggantung Tuhannya. Sama-sama mengutuk Tuhannya. Itu Bang Juna udah salah kok. Sama-sama kerjasama dengan setan untuk membunuh Tuhannya. Itu udah salah total Bang Juna. Mengaminkan pekerjaan setan dalam membunuh Tuhannya. Lah itulah makanya kemudian orang Yahudi menganggap orang Kristen ini adalah bidat. Kenapa dianggap bidat? Karena Kristen ini menyembah bintang timur, setan. Bukan Bang Juna. Yang Kristen sembah itu kan bintang timur. Bukan. Loh, siapa bilang bukan? Wahyu 22 nomor berapa itu? Nomor 16. Justru orang Kristen ini melawan ular tua. Bukan, Kristen ini penyembah bintang timur. Bintang timur. Nah, bukan salah.
Wahyu 22 nomor 16 coba Anda baca. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah Lucifer, satanik. Terus kenapa coba agama satanik itu melawan Yesus? Ini lagi. Makanya karena setan itu tidak suka sama Yesus. Makanya setan datang nyamar-nyamar sebagai Yesus. Oke, nama sebagai Yesus. Berarti Yesus itu berarti Yesus itu maha dong. Yesus itu manusia, dia nabi yang datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, tapi ditolak oleh Bani Israel. Setelah Yesus ini naik terangkat ke langit, muncul setan mengaku-ngaku Yesus. Oke, mengaku-ngaku Yesus. Mengapa mereka mengaku-ngaku Yesus? Ya karena ingin menyesatkan. Kan dikatakan dalam Lukas 2:8, penyesat akan datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu satanik itu. Itu satanik. Oke, berarti Yesus ini siapa coba? Kenapa? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang ingin dibunuh Bani Israel, tapi diselamatkan oleh Tuhannya Bani Israel. Selesai perkara. Ratusan tahun kemudian, muncul Yesus palsu yang adalah Lucifer bintang timur yang Kristen sembah. Datang memperkenalkan diri kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, gini. Berarti kami menyembah si Lucifer gitu. Ya, pintar sekali. Oke, paham. Terus kenapa coba diajarkan agama satanik itu Lucifer mau menyerang Yesus? Kenapa lah coba itu? Ya karena Yesus yang asli ini mengajarkan kebenaran. Berarti Tuhan dong. Bukan, Yesus datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Oke, utusan. Tapi setelah Yesus ini tuh meninggalkan dunia, datang Yesus palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah, aku akan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan kepada mereka. Apa? Berarti pas kami mengikuti Lucifer, dia kan udah disalib kan? Betul nggak? Ya gimana? Pas kami mengikuti Lucifer. Ini juga selalu satanik. Iya, itulah yang kamu ikuti. Yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria, itulah dia, si Lucifer itu. Yang mengajarkan kamu ibadah hari Minggu, itulah si Lucifer itu yang mengajarkan, yang membisikkan. Yang Anda katakan Roh Kudus yang ada dalam setiap orang Kristen, itulah Lucifer itu. Iya, betul. Berarti sekarang posisi Lucifer kan sudah tidak ada. Ya, sudah ada, masuk di dalam tubuhnya setiap Kristen. Loh, kenapa coba? Sudah disalib. Kan Lucifer yang masuk ke dalam tubuh Anda sampai Anda makan babi. Saya tidak makan babi. Berarti babi yang makan Anda. Loh, tidak juga. Oh, tidak juga. Berarti Anda nggak sunat dong? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya, itulah Lucifer yang mengajarkan Anda jangan bersunat. Tapi kan Lucifer kan sudah mati. Udah di kayu salib dia. Loh, itu yang di atas kayu salib, itu penggantinya Yesus. Nah, yang mengajarkan menyembah korban di atas tiang salib, itulah Lucifer. Yang masuk ke dalam tubuh saudara, yang mengajarkan dan membimbing saudara untuk menyembah manusia yang mati terkutuk di atas pohon. Itulah Lucifer.
Kalau oke, Lucifer. Terus Lucifer itu mengajarkan pas di zamannya si Yesus itu apa coba pelajaran orang? Nah, pada saat kemudian Yesus masih ada, Lucifer itu mencoba Yesus, membawa Yesus ke padang gurun, membawa Yesus ke bumbungan bait suci untuk mencobai Yesus. Itulah Lucifer. Ketika Yesus terangkat ke langit, Lucifernya datang mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Satan. Lah, ini cuma ya. Itu bukan Lucifer. Itu fakta itu. Iya, faktanya Lucifernya betul. datang mengatasnamakan Yesus. Faktanya betul. Tapi itu bukan Lucifer yang itu Lucifer. Itu Lucifer. Baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, yang datang kepada itu Paulus di padang gurun itu yang mengaku Yesus itu berupa cahaya. Itu akulah Yesus yang kau aniaya. Pertama, malaikat yang terjatuh itu Satan. Pergilah. Dengarin dulu Bang. Aku akan membimbingmu. Ciri-ciri orang yang ditemu setan itu buta kan? Nah itu Paulus buta enggak itu waktu ditemu itu? Aku enggak. Buta. Buta. Aku menceritakan tentang kebenaran itunya. Iya, kita juga sedang membahas tentang kebenaran. Iya, sama-sama gitu loh. Jadi kalau soal bertentangan soal agama itu nggak ada masalah. Bertambah wawasan. Benar nggak Yesus berpesan kepada muridnya akan muncul Yesus palsu? Benar nggak? Bukan Yesus palsu, akan ada nanti nabi-nabi Mesias palsu kan? Nabi-nabi, bukan Yesus. Iya, nabi palsu bertemu dengan Mesias palsu, betul? Nabi sama Mesias itu beda. Iya tahu, tapi di dalam Matius 24 nomor 24 di situ dikatakan akan datang Mesias palsu dan nabi palsu. Berarti apa maksudnya? Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Nah, nabi palsunya bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Nah, Mesias palsunya menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah. Aku akan menunjukkan kepadamu." Jadi itu sedang bertemu antara Yesus palsu dengan nabi palsu. Yesus palsunya datang. Suaranya mak lampir daeng. Nabi palsunya juga ada. Maka ketika Yesus palsu dan nabi palsu bertemu, lahirlah agama Kristen. Itu loh. Itu bukan Kristen, lalu Kristen ini dari mana, Cak Ayu? Siapa yang mengajarkan nyembah manusia? Siapa yang mengajarkan menggantikan korban hewan menjadi korban manusia? Siapa yang menggantikan Sabat menjadi Minggu? Siapa yang menggantikan Taurat dengan perjanjian baru? Siapa? Kalau bukan Lucifer, siapa? Dari ajaran agama Kristen. Kristen menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin coba? Yang ngajarin ya murid-muridnya. Nah itu dia. Anda memfitnah murid-murid. Sejak kapan murid Yesus mengajarkan menyembah Yesus? Tak ada. Yesus mengajarkan di dalam Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada? Tak ada. Lalu dari mana kemudian orang barat ini menyembah Yesus? Dari mana perintahnya? Kan gini, dari dalilnya Tuhan sama Tuhan ini itu. Cito Sinaga nggak ada data, mendingan diam dulu Cito. Oke. Saudara ajarannya kalau satanik bawa kitabnya, nanti dialog sama Bang Suma tolong. Ya satanik kitab, itu Bang, yang melambangkan salib itu agama satanik. Tapi kan salibnya kan terbalik. Loh, sama aja. Yang jelas salib itu adalah simbol setan, simbol kutuk. Coba Anda jujur dulu.
Betul tak salib itu adalah simbol kutuk? Betul tidak? Itu kan Enggak, aku tanya dulu. Salib adalah simbol kutuk, betul atau tidak? betul. Betul. Lalu siapa yang menjadikan salib itu sebagai simbol agama? Tapi kan simbol kutuk Kristen. itu kan Berarti simbol Kristen adalah simbol kutuk, betul? Betul. Nah, kutuk ini iblis, satanik. Itulah yang saya katakan bahwa kalian itu adalah agama satanik. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Bang Suma, kita lanjut dulu yang tadi, Bang Suma. Tadi saja dulu. Ya, tadi Bang Suma bilang dibebaskan dari hukum Taurat. Yes. Dengan adanya Al-Quran, begitu kan? Ya. Kalau saya salah bernarasi, tolong disanggah ya Bang Suma ya, biar saya tidak salah. Silakan. Oke, benar seperti itu, Bang Suma bilang. Paulus aja mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Enggak, di ayat ini di Quran surat 7 ayat 157 ini Bang Suma bilang kitab-kitab hukum Taurat itu sudah dibebaskan dengan adanya Al-Quran. Dibebaskan masuk ke dalam hukum Al-Quran. Iya kan? Ya. Iya, memang betul. Oke. Tapi di sini saya temukan, saudara, kalau nanti saya salah nanti tolong Di sini saya temukan bebaskan beban ya, kalau nggak salah dari yang perbuatan yang mungkar itu dan yang tidak baik itu kan? Oh bukan, membebaskan mereka dari belenggu-belenggu, aturan-aturan seperti ketika mereka haid, mereka wajib kemudian menyembelih 2 ekor burung merpati, itu dibebaskan dari hukum-hukum itu. Ketika orang haid tidak boleh mereka melakukan aktivitas apa-apa. Ketika hari Sabat mereka tidak bisa melakukan apapun. Ya itu yang dibebaskan itu menuju kepada ajaran Al-Quran. Bang Suma, bukan karena kitab Injil dan Torah itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, Bang Suma. Ya karena itulah kemudian disebabkan karena itu salah satunya maka Tuhan memberikan Al-Quran sebagai pedoman terakhir. Yahdi bihila manittaba ridwana sulbas salam. Itu dalilnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Oke, Al-Maidah bentar ya, ayat 16. Ya. Al-Maidah ayat kan Paulus 16, juga sudah melarang orang Kristen itu untuk melakukan hukum Taurat. Kolose 2 Anda baca coba. Kolose 2, Ibrani 6, Galatia 3. Al-Maidah, oh ya, Al-Maidah ayat 16 ya. Iya, Al-Maidah. Nah, di sini saya temukan di Al-Baqarah 79 itu juga kayaknya membantu ya narasi Bang Suma ya. Iya. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Kita cari Al-Baqarah 79. Sama yang tertulis dalam Yeremia 8 ayat 8 itu. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Asli. Asli bohong. Serupa itu Bang dengan Al-Baqarah itu tadi. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim itu. Sama itu. Ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya kan?
Oke, pas itu Iya pas. kan, Bang Suma? Coba sekarang baca ini Yeremia 8 ayat 8 Bang. Itu sesuai sekali itu Bang, yang dinyatakan Quran tuh Bang. Yeremia 8 ayat 8 Bang, buka Bang. Yang dibilang Bang James tadi itu pas loh. Bentar saya buka ya. Yeremia, bentar. Yeremia 8 Nomor 8. ayat 8. ayat 8. Oh ya, perikopnya tentang dosa dan hukuman. Ahi diambil alih. Ahi, saya minum teh dulu. Bikin kopi campur Bagaimanakah teh. kamu berani berkata kamu bijaksana Ahi Sugi. dan kami mempunyai Torah Tuhan? Sesungguhnya pena palsu Iya, buat lagi, buat lagi. sudah menyurat sudah pena palsu Dalam membuatnya menjadi bohong. sudah membuatnya menjadi Pena bohong. palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Ya. Bukan balik-balik Bang. Ya, pena palsu sudah. Nanti saya mungkin tanggapi ini ya. Mazmur juga itu Bang. Baca juga Mazmur 1:19. Jangan banyak-banyak, nanti saya lupa saudara. Mereka telah merombak Tauratku. Oke, lanjut. Oke, begituan. Jadi oke, jadi poinnya itu ini apa? Karena Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Ya kan Bang Suma? Ya, itu fakta. Oke. Mungkin kita lihat juga di Al-Baqarah 106 Bang Suma. Iya. Ya. Bentar ya, sebetulnya. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nggak ada hubungannya nih Bang. Kamu tahu. Oh, ini ayat-ayat yang dimaksud ayat-ayat apa nih? Ini yang dimaksud ini ayat-ayat di kitab mana nih? ya tetap merujuk kepada wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti ada wahyu yang dibatalkan. Ya, hukumnya kemudian dinasak mansuk. Iya. Siapa yang batalkan ini, guru? Ya, Allah sendiri. Allah yang membatalkan. Iya. Ya. Kalau Bible Paulus yang batalkan. Hukum Taurat. Berarti Allah batalkan dan Allah ganti begitu. Karena di sini kalimatnya pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Ini yang dimaksud kitab Injil dan Torah atau yang dimaksud? Oh, bukannya. Bukan. Ini masih cakupan Al-Qur'an. Oh, berarti ini yang dimaksud, yang dituju di sini Al-Qur'an begitu Bang Suma? Iya. Atau ayat-ayat mana saja yang dibatalkan dan ayat-ayat mana yang diganti Bang Suma? Kenapa mesti harus sampai mendetail sekali seperti itu Bang? Supaya tahu agama yang mana yang benar. Ya, tapi ketika tadi kita menunjukkan Yeremia 8, kenapa Anda nggak mau sentuh? Kenapa giliran Al-Quran Anda tajam? Saya sebentar mau sanggah Yeremia 8 ini. Nah, itu Anda mau menyangga, berarti Anda ingin melawan Yeremia. Tidak seperti itu. Karena di sini kan kita kan harus baca dari ayat 4 sampai ayat 17 baru kita tahu yang dimaksud. Nah, kalau Anda membahas ayat Al-Quran satu-satu ayat, boleh Anda paham gitu? Enggak, saya nggak paham. Justru karena itu saya tanya. Saya tidak menjelaskan Bang Suma. Iya, saya ngerti, saya paham. Saya paham dan saya ngerti apa yang Anda maksud. Tapi kenapa kemudian sekritis itu terhadap Al-Quran? Oh, itu kritis sekali ya? Enggak juga, maksudnya pendalaman tentang kitab yang dinasak itu.
tentang masa tenggang bagi janda misalnya, yang semula 1 tahun dalam surah Al-Baqarah ayat 240, kemudian ditetapkan menjadi 4 bulan, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Itu contoh ayat yang dinasak atau ayat yang hukum yang kemudian diperbarui. Nah, ini materi lanjutan, materi yang sudah sangat tinggi nih. Itu yang kumaksud. Yang buat saya jujur saya sentak kaget ya dengan membaca Al-Baqarah 79. Di sana dikatakan ada tuduhan, dikatakan bahwa Injil dan Torah sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Seperti itu. Bahkan ya, itulah yang kumaksud tadi. Anda mencampur adukkan gitu loh. Anda mencampur adukkan antara pendalaman pemahaman Anda terkait Torah dan Injil, kemudian Anda membawa Al-Quranul Karim ayat 106, padahal itu tak ada hubungannya. Yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 106 itu adalah ayat-ayat yang dinasak. Yang dinasak gitu itu yang bagaimana, saudara saya tidak paham. Nasik maksud saya. Iya itu tadi. Aduh, parah ini. Itu yang kumaksud. Maaf Bang Suma, saya enggak. Surah Al-Baqarah ayat 240. Ayat tentang masa tenggang bagi seorang janda yang tadinya semula 1 tahun, itu kemudian mengalami perubahan di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 hanya 4 bulan. Jadi berlaku cuma 4 bulan begitu. Ya, sekarang yang berlaku 4 bulan gitu loh. Berarti itu campur tangan manusia dong. Bukan campur tangan manusia, kan itu ayat suci Al-Quran. Tapi kalau ayat suci Al-Quran itu kan nggak boleh dirubah. Ya memang nggak dirubah, nggak ada yang dirubah di situ, nggak ada yang dirubah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 240 tidak berubah sampai hari ini. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234 juga tidak berubah sampai hari ini. Cuma hukumnya yang mengalami perubahan gitu loh. Makanya saya bilang ini materi lanjutan, materi tinggi yang kalau pemula nggak mestinya harus sampai ke sini tanyanya. Iya, kalau hukum itu kan beratnya kayak di negara kita, hukum itu nggak boleh dirubah. Kenapa kalau harus hukum itu dirubah gitu? Lah, lalu bagaimana pula perjanjian lama menjadi perjanjian baru? Karena perjanjian lama itu kan tentang para nabi. Mati meja. Iya, para nabi, terus keturunan. Kenapa babi haram menjadi halal kalau gitu? Ya itu, itu saya tidak tahu. Itu mungkin perubahan. Nah itulah makanya aku bilang kajian-kajian seperti ini terlalu tinggi kita bahas bagi orang Kristen. Kalau Anda ingin belajar Islam tidak sampai ke sini, saya lebih paham. Orang belajar Islam itu tidak sampai ke sini. Orang belajar Islam itu membahas tentang akidah, tauhid. Sama kayak di negara Indonesia, hukum tidak boleh dirubah. Mana ada? Kok nggak ada? Yang betul hukum tidak boleh dirubah. Udahlah, terserah kau lah. Suka-suka nggak boleh gitu loh. Di agama Islam kenapa dirubah hukumnya? G30 SPKI nggak pernah lagi diputar filmnya. Dulu aturannya setiap September itu diputar. Sekarang dirubah nggak boleh diputar. Karena zamannya berbeda. Ya. Aduh, sama lah itu yang kukatakan. Sekarang zamannya Nabi Muhammad, bukan lagi zamannya Nabi Isa, bukan lagi zamannya Nabi Musa. Zaman sampai kiamat itu adalah zamannya Nabi Muhammad, gitu loh Bang. Nanti yang kedua kalinya kenapa Nabi Isa? Ya karena ada Kristen ingin diusir. Loh, tapi kan zamannya Muhammad kan justru Nabi Isa datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad menjadi makmum. Kenapa harus Nabi Isa datang? Kan ini kan zamannya Karena Muhammad. Nabi Isa satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia gepeng kayak Anda. Iya, oke, manusia gepeng mau kayak mana pun. Ini kan zamannya Muhammad, Nabi Muhammad. Udah, kenapa harus Nabi Isa turun tangan? Justru ajaran Nabi Muhammad mengatakan tidak.
Ibaratnya kayak kita di Indonesia, presiden itu ngatur. Ibaratnya kalau presiden itu kayak Muhammad, udah dia itu presiden itu ngatur Indonesia, ngatur. Oke, baik. Anda membawa analogi itu. Oke. Negara Malaysia harus ngatur ke Indonesia. Oke. Nah, Anda membawa analogi itu. Pada masa Presiden Soeharto tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Tiba-tiba pada masa Jokowi, sekelompok rakyat di Indonesia ini menganggap bahwa Soeharto itu adalah Tuhan. Sehingga mereka tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi. Siapa bilang itu Soeharto? Akhir sama nanti muncul turun Soeharto mengatakan kepada kalian, ketika Jokowi mengatakan Soeharto bukan Tuhan, kalian yang tidak percaya Jokowi mengatakan, oh tidak, Soeharto itu Tuhan. Nah, datanglah nanti Soeharto untuk mengatakan kepada kalian yang menganggapnya Tuhan, saya bukan Tuhan loh, saya hanya presiden, itu pun hanya pada masaku aja. Itulah analoginya, paham? Paham. Maka yang datang Soeharto untuk meluruskan fitnahan orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Begitulah Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan kemudian. Kan Al-Quran datang tuh mengatakan apa? Nabi Isa datang hanya sebagai Nabi Rasul untuk Bani Israel. Itu kata Nabi, itu kata Nabi Muhammad. Itu kata Al-Quran. Tapi kalian tolak. Maka Nabi Isa datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, wahai Kristen, bahwa aku hanyalah Nabi, aku hanyalah Rasul. Tapi karena kalian kemudian tidak mau percaya, maka enyahlah dari kami, enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Gitu maksudnya. Oke, berarti Yesus datang untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad. Yes. Berarti Yesus itu Islam gitu. Yo pastilah. Ibrani 5 nomor 7 dia anak soleh, dia bukan anak Kristen. Yesus pernah nggak dia sholat? Pernah nggak dia sholat? Sembayang. Matius 26 nomor 59 39. Nah. Yesus sujud dalam beribadah lalu berdoa. Iya, dia pernah nggak sholat? Kalau Yesus itu sholatnya Matius 26 nomor 39. Iya, oke. Terus yang Islam yang dipersolatkan ini sampai sekarang itu sama nggak gerakannya, sama persis sama dengan Yesus? Gerakannya sama persis enggak? Nah itulah. Kalian di gereja sama persis enggak dengan sholatnya Yesus? Sama. Sujud. Kalau kau sujud di gereja, benjol jidatmu. Kau sujuti itu ada apa? Ada tempat sandaran kursi di depan. Sandaran kursi jemaat di depan, kau sujud turun ke jidatmu itu ketabok dengan pantat kursi, benjol jidatmu. Jangan ke situ. Tepuk tangan kau lagi di gereja kau. Gimana dong? Cara sembayangnya Yesus udah sama cara sembayangnya Islam sekarang itu beda apa enggak? Sama. Oh, sama. Oh. Sembahyang juga sama, sholatnya juga sama. Iya, sembahyang itulah gitu. Sholat. Iya. Oh. Bagus. Nah, sekarang kalau Kristen kemudian ke gereja minum anggur, menyanyi, joget-joget, salto-salto, tripping, sama nggak dengan cara ibadahnya Yesus? Itu bukan ibadah. Iya, lalu apa itu? Itu kenapa para Kristen minum anggur, minum roti? Kok minum roti? Makan roti. Makan roti. Karena gini, pas di aku mulai terguncang. Bukan terguncang, memang aku nggak bawa Alkitab, betul. Memang nggak bawa Alkitab. Ini di luar kepala ya. Karena ini karena suatu kebetulan, betul. Mantap ini. Saingannya Ahisugi ini kalau begini. Astagfirullahaladzim. Karena Yesus bilang itu, inilah darahku. Ketawa pula. Roti itu inilah dagingku. Wes mantap.
kan itu di ajarannya loh, di ajaran agama Kristen. Tapi kan saya kan tidak mempedulikan itu. Oh, jadi makanya kalian itu dalam sembahyang kalian minum anggur karena itu darahnya Yesus. Itu bukan sembahyang, itu bukan sembahyang. Apa dan? Itu adalah suatu kewajiban. Nah itulah maksudku. Di dalam gereja kalian minum anggur itu ibarat darahnya Yesus gitu. Itu 1 per sekali tahun. Apa pula per sekali tahun maksudnya? Iya, tahun makanya itu, tadi saya tanya, kamu kelainan tahun berapa? Kalau aku udah masih muda aku sebenarnya. Kelainannya tahun berapa? Kelainan aneh lah. Malah malu. Tapi Bang Juma, satu-satunya agama yang minum darah Tuhannya itu adalah agama Kristen, betul? Betul. Nah, yang kau tanya tadi agama satanik itu apa? Yang minum darah apa? Mereka itu minum darah apa? Iya. Darah anak bayi di blender. Darah anak bayi, mereka ajaran satan. Nah sekarang kamu itu darah anak Tuhan. Nah itu loh, kami bukan meminumnya loh. Loh, tadi kau katakan inilah darahku. Kan Yesus bilang itu, inilah. Iya makanya kalian identikkan anggur itu dengan darahnya Yesus, betul? Kan Yesus bilang itu. Ya iya betul. Ya, makanya kalian minum darahnya kan? Beda sama satanik bukan. Kenapa ada? Ya samanya itu sama. Belum lagi Tuhan kalian sembeli. Nah, kalau Tuhan kalian gantung di pohon, apa itu ajaran apa itu bang? Kami tidak menggantungkan Tuhan. Loh, lalu yang mati terkutuk di atas pohon itu siapa? Itu kan Tuhanmu. Namanya Yesus. Itu mati terkutuk di atas pohon. Itulah Tuhanmu. Nah itulah makanya aku bilang kamu itu ajaran setan. Terus kenapa coba diajaran agama satanis? Udah agama Islam itu udah tidak lengkap. Mereka tidak menyerang agama Islam karena tidak lengkap datanya. Mati minyak. Intinya satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Agama satanik loh. Ya itu yang aku bilang tadi, agama satanik itu namanya. Tuhannya namakan balala kablamat. Yang datang yang pas di zamannya si Yesus, yang datang itu Lucifer atau setan atau Beelzebub. Tidak, satu-satunya agama yang makan Tuhannya itu cuma agama Kristen. Kristen tidak memakan darah Tuhan. Apa kata Tuhannya Kristen? Inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Berarti satu-satunya agama yang makan Tuhannya kamu Kristen. Kamu setan. Tuhan kok dimakan? Aku mikrofonku dimatikan terus. Kardoba. Bisa jadi apa ini? Benar nggak kalau di Kristen itu ada simbol makan Tuhan? Benar nggak? Tidak ada. Ya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Itu makan Tuhan rupanya itu. Iya. Kamu pikir di dalam Kristen Yesus itu kapal laut? Tidak. Yesus itu adalah Tuhan dalam iman Kristen. Dan Yesus ini yang dimakan oleh Kristen. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya sendiri ya agamamu. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Kenapa larinya ke situ? Jangan ke Allah. Allah itu Tuhannya umat Islam. Yang kau tuhankan ini namanya Yesus. Inilah darahku. Tuhan dan Allah itu sama atau tidak? Inilah dagingku. Makanlah. Lawa. Satu-satunya agama yang makan Tuhannya dan minum darah Tuhannya agama Kristen. Apanya yang cocok untuk sebutan agama Kristen ini? Kira-kira kumpulan apa ini? Kumpulan kanibal? Vampir?
mau zombie, lintah, mau dibilang kumpulan serigala pemakan daging, lintah penghisap darah, atau apa cocoknya di Kristen ini? Umat lintah, umat serigala. Itu bodoh amat. Yang penting Kristen itu udah makan Tuhan, ajaran Injil. Makan Tuhan. Kristen adalah agama pemakan Tuhan, betul? Kristen tidak memakan Tuhan. Loh, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, isaplah, minumlah. Betul? Betul. Kami kan mengikuti ajaran dia. Ya iya, betul. Makanya kalian makan daging Yesus, minum darah Yesus, betul? Kayak gini lah coba intinya udah. Aku orang tua, aku punya anak, udah. Terus aku sebagai orang tua kamu suruh anakmu makan dagingmu. Ya jadi kanibal anakmu itu. Enggak logika. Itu menyuruh. Itu tugas. Itu menyuruh. Iya. Maka anaknya ketika makan dagingnya bapaknya itu tugasnya, betul? Iya, itulah tugasnya, bukan memakan. Iya. Berarti Kristen yang makan dagingnya Tuhannya dan minum darah Tuhannya itu adalah Kristen yang taat, betul? Betul. Nah, makanya ngapain kau tadi menyangkal? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang makan Tuhannya hanyalah agama Kristen. Itu loh. Aku garis besarkan itu. Kristen bukan memakan Tuhan. Kristen itu mengikuti ajarannya. Kristen taat lagi. Iya, itu dia makanya. Yesus berkata, inilah dagingku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Nah, Kristen taat tidak? Contoh, kalau dibilang Yesus, inilah darahku, inilah dagingku, roti dan anggur. Contohnya, berarti itu benar-benar daging. Apa bukan atau suatu roh atau apa? Kayak suatu apa kalau di Kristen kayak dibilang iya, agama satanik kan yang kamu bahas? Bukan. Agama satanik itu adalah agama setan yang makan Tuhannya. Nah, satu-satunya agama yang mempraktekkan makan Tuhan hanya di Kristen, betul atau tidak? Bang Juma, jangan samakan agama satanik sama Kristen. Loh, agama satanik itu penghisap darah, pemakan daging. Nah, di Kristen diajarkan makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Berarti agama setan itu ya sama identik dengan agama Anda. Satu-satunya agama yang menghisap dan meminum darah Tuhannya hanya Kristen. Terus kenapa coba di agama satanik udah membangkang terus ajarannya? Kenapa coba? Lah cobalah lihat Kristen ini. Pasti membangkang semua ajaran Yesus. Iya kan? Ketika kemudian dengar, ketika kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Orang-orang Yahudi waspada kepada makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Ketika kemudian ada makhluk datang, akulah Yesus yang kau aniaya. Terus kenapa Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa coba Yesus bilang orang Kristen taat enggak terhadap penyesat yang datang ngaku Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa dia bilang gitu? Loh, gimana ceritanya? Yesus melarang untuk percaya kepada makhluk halus yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, ketika ada makhluk di padang gurun datang mengaku, akulah Yesus. Oke, dia ngaku-ngaku sebagai yang kau aniaya. Percaya nggak orang Kristen? Percaya kepada makhluk halus itu. Makanya Kristen minum darah, makan daging. Tetapi orang Yahudi ketika Paulus datang mengajarkan, aku ketemu dengan Tuhan lo, ngaku Yesus lo di padang gurun. Yahudi menampar mukanya Yesus, teblak. Pembohong. Makanya Yahudi tidak percaya kepada Tuhan yang makhluk yang datang kepada Paulus itu. Makanya orang Yahudi tidak jadi Kristen sampai hari ini, gitu loh. Yesus itu berhadapan sama siapa coba? Yesus di padang gurun itu berhadapan sama siapa coba? Berhadapan dengan Paulus. Paulus apa? Iya dong.
Yesus palsu itu datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Cahayu. Tidak boleh lah. Kita sebagai manusia. Kita cuma satu. Mati. Loh, Anda kan bertanya, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Kisah para Rasul 22, Kisah para Rasul 9. Akulah Yesus yang kau aniaya. Cahayu, pergilah, aku akan menunjukkan kepada siapa engkau akan pergi. Itu adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Itu bukan Yesus itu. Tidak pernah Yesus memanggil Paulus pengikutnya dengan panggilan Cahayu, nggak pernah. Dimakan sama makhluk halus. Bertanya tentang agama satanik, ya aku jelaskan lah. Jangan Anda melihat agama satanik. Agama satanik jangan Anda lihat dari luar, dari agama Anda. Agama Anda lah itu. Harusnya juga kan Bang Juma harus mengontrol makan Tuhannya, minum darah Tuhannya. Nah, itu agama apa itu yang kayak gitu-gitu? benar kan? Aku pikir itu utama itu supaya nggak lari kemana-mana. Yang kedua kan Bang Juma juga bisa melihat atau orang yang dari memiliki kualitas pengetahuan. Bang, kalau naik ke sini jangan baca mantra apa. Ngobrol baik-baik kita. Kok baca mantra gini apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Boleh bertanya? Boleh bertanya Bang Juma? Ya, boleh. Iya. Ya, salam kenal dulu sebelumnya. Ya, saudara. Saya Raja Lon. Ya, silakan ya, saudara Raja. Iya, terima kasih sebelumnya buat admin yang udah ngizinkan untuk bergabung. Ya, dari sekte mana saudara? Saya Kristen. Makan daging Yesus juga? Tidak. Bukan Kristen dong? Kita mulai membahas sesuatu hal yang lebih berbobot aja gitu, biar enak sharingnya. Nah, loh, bukannya itu ada dalam agama Anda? Berdiskusi dengan orang yang mungkin kurang tepat ataupun kurang pemahaman tentang Alkitab sehingga ketika Anda baik. Ya, jadi buyar kan. Siap. Saya ada pertanyaan seperti ini, tapi kalau boleh dijawab dengan jelas sih lebih bagus supaya ini enak sharingnya. Ya. Terus yang saya mau kita gak usah bercanda, tapi kita harus fokus kepada satu pertanyaan itu aja gitu, biar kelar. Oke. Tergantung kualitas. Silakan. Ya. Saya pernah dengar, tapi tidak pernah baca ya. Mungkin kalau terjemahan, kalau researching di Google pasti bisa dapat. Ya. Di Quran sendiri kan ada tiga kitab yang diturunkan, kalau menurut orang Muslim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada
kepada umatnya mungkin ya. Itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan beriman kepada Zabur. Seperti yang saya ketahui dan pernah sharing dan tanyakan langsung kepada teman-teman yang Muslim, dan itu dibenarkan. Dan itu dibenarkan harus beriman kepada ketiga kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi sebelumnya, benar tidak? Yes. Ya, jika demikian, kenapa teman-teman kita, misalnya teman-teman dari kalangannya Bang Juma sendiri, tidak meyakini atau tidak mempercayai Injil sebagai kitab yang diwahyukan, tetapi semakin hari semakin kesini makin banyak ada kayak dicela atau dihina gitu. Di mana kualitas daripada Quran sendiri yang menjelaskan itu untuk harus diimani. Seperti itu kira-kira, boleh dijawab, Bang? Terima kasih. Iya. Baik. Jadi di Islam itu, Bung, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Padahal engkau mengetahui. Maksudnya, ketika Nabi Musa menerima Torah Nabi Musa ini kemudian tidak dilestarikan dengan diamalkan dan diajarkan, tetapi justru mereka merubah-rubahnya. Begitu juga Zabur, begitu juga Injil. Makanya kalau Al-Quran Anda ragukan untuk menerimanya, apa yang dikatakan Al-Quran itu Anda ragukan kemudian, coba Anda telaah lagi, dari mana asalnya perjanjian lama dan dari mana asalnya perjanjian baru. Itu pasti bukan Torah dan itu sudah pasti bukan Injil. Coba Anda pikirkan itu. Apakah perjanjian lama itu Torah? Bukan. Apakah perjanjian baru itu adalah Injil? Juga bukan. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi, orang terdahulu, merubah-rubah firman Tuhan. Jadi tidak mungkin kami beriman kepada kitab saudara, tidak mungkin, yang adalah perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu bukan firman Tuhan itu. Demikian. Jadi kitab Injil yang seperti apa, atau Alkitab atau Taurat seperti apa yang menurut Anda atau menurut akidah Anda sendiri yang bisa Anda imani atau bisa Anda terima atau Anda percayai gitu? Yang kami imani itu adalah ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi kitab itu adalah milik Nabi Musa dan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kami bukan Bani Israel, kami bukan kaumnya Nabi Musa. Kami hanya beriman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci Maha Tinggi pernah mewahyukan ketetapan hukum kepada Bani Israel, dan ketetapan hukum itu disebut dengan hukum Torah. Begitu juga Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, apakah kitab-kitab mereka ini masih ada? Tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka datang kepada kaum pembangkang. Mereka tidak pernah menerima kemudian ajaran itu mutlak. Mereka jaga, mereka lestarikan. Enggak. Makanya dalam Ulangan 34, Musa sendiri mengatakan, engkau adalah bangsa tegar tengkuk. Sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Begitu juga ketika Yesus datang. Matius 23 nomor 2 nomor 3 dikatakan bahwa ahli Taurat, orang Farisi duduk di kursi Musa, tapi mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak lagi mendudukkan hukum Taurat itu sebagai panutan atau panduan di dalam beragama gitu. Oh, begitu ya, Bang. Iya. Jadi karena kebetulan saya adalah mahasiswa teologi dan saya paham tentang bagaimana latar belakang beberapa latar belakang terbentuknya perjanjian baru kemudian perjanjian lama.
Jika merujuk seperti pemahaman abang sendiri, saya kurang yakin ya. Apakah sejauh apa pengetahuan abang tentang perjanjian baru dan perjanjian lama? Jadi saya khawatir abang hanya seperti kayak mengeneralisir, seperti menggabungkan jadi satu cerita, mengambil satu ayat, histori seperti itu. Seperti yang kayak dibilang Abang Juma tadi tentang Nabi Musa bagaimana ketika hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Seperti itu. Dan kalau saya mau bertanya, apakah Abang Juma tahu kitab apa saja di dalam perjanjian baru atau di perjanjian lama yang menyatakan Injil dan kitab para nabi, atau sama seperti di Quran ada riwayat, ada surah, seperti itu kira-kira? Abang begini aja tahu, deh, begini. Anda kan seorang mahasiswa teologi, ya, yang kelak dicetak untuk membodoh-bodohi jemaat. Sekarang begini, saya tanya kepada saudara, kitab Matius ini ditulis kapan? Kita juga belajar Islamologi, Bang. Jadi ya memang kan kalian dibikin untuk dicetak jadi penipu. Sekarang begini, kitab Matius ini itu dituliskan kapan? Coba saya tanya dulu. Setelah kedatangan Yesus ke dunia. Setelah kedatangan Yesus. Maksudnya apa ini? Bahasa apa ini? Setelah Yesus dilahirkan. Enggak, Matius ini ditulis kapan? Nah, ini aja sudah error kan? Nah, ini. Anda memang sekolah teologi namanya. Kitab Matius ini kapan dituliskan? Itu loh pertanyaan saya. Kalau berbicara mengenai kapan, berarti berbicara mengenai tahun, waktu, tanggal, bulan. Kalau menurut sejarahnya Bang Juma, kurang tahu ya, tapi bagaimana ceritanya? Injil sendiri, iya, masih saya dapat penulisan Injil sendiri kan, memang didasarkan kedatangan Yesus ke dunia. Nah, itu cara penipuan itu. Yang Anda harus pahami adalah ketika Yesus datang ke dunia, datang ke tengah-tengah muridnya Bani Israel, tidak ada satupun orang bernama Matius yang menulis buku. Catat itu. Berarti Anda diajari menjadi STT nanti, sekolah tipu-tipu, sarjana tipu-tipu nantinya. Tidak ada satupun manusia yang menulis buku pada saat Yesus melakukan penginjilan. Anda paham tidak itu? Dasarnya? Ya, dasarnya memang tak ada. Kecuali Anda bisa menunjukkan bahwa pada masa Yesus memerintahkan muridnya menulis buku. Ada enggak? Karena aku tanya balik. Aku tanya balik. Pertanyaan sederhana loh. Pada calon sarjana tipu-tipu, ada tidak murid Yesus yang menulis kitab pada saat Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel? Ada enggak? Kusiksa kau ini. Diriwayatkan. Apa katamu? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Lalu apa dasarnya Matius itu dicetak? Kalau tidak ada. Karena